Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhalana bi syahril haram al-amalu shalih ahabba ila Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla fi yawmin nahri min iraqatina. Rawahu Muslim. Puji syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini di mana kita dapat berkumpul di ruangan musala Syifa yang kita banggakan ini. Selawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian. Yang saya hormati direktur, kemudian juga seluruh bidang dan juga staf di rumah sakit RSUD Darussalam, kemudian juga rekan saya Dr. Bukhari dan juga moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, kemudian seluruh hadirin hadirat yang telah berhadir yang saya muliakan. Kurban asalnya adalah daripada qalba yuqarribu kurban. Secara artinya adalah mendekatkan diri. Innama na'budu liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala itu, kata orang musyrik, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada ibadah-ibadah yang dimana kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut juga dengan nama uzkiyah, yaitu hewan yang disembelih. Boleh juga disebut dengan nah, yaitu penyembelihan atau kurban. Pertama sekali kurban ini adalah sejarahnya pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam punya 2 putra dan 2 putri. Sekali lahir itu 2 pasangan, 2 putra 2 putri. Ketika seorang Qabil dan Habil mempunyai adik yang berbeda. Si Qabil punya adik agak jelek sedikit, pesek, lebih kurang ya kan, nggak bisa amat ya kan. Kemudian si Habil punya adik cantik, mancung, putih, ya kan, dan kuning langsat. Ketika itu si Qabil naksir kepada adiknya. Si Qabil punya adik yang cantik sebaliknya kan, sedangkan si Habil punya adik yang jelek. Kemudian pada waktu itu ini disyariatkan harus ditukar. Si Habil kawin dengan adiknya si Qabil kawin dengan adiknya si Habil. Tidak diterima, si Qabil tidak terima. Kenapa? Karena adiknya lebih cantik daripada adik si Habil. Lalu protes kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini enggak adil ya. Masa adik saya cantik, adik si Habil jelek, saya enggak mau. Ketika itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berkurban. Ketika itu Habil ini dia punya hewan ternak, dikurbankanlah hewan ternaknya, kemudian ditaruh di suatu bukit. Tujuannya adalah taqarruban ilallah. Si Habil ini ikhlas dia karena Allah. Sedangkan si Qabil tujuan dia supaya dapat cewek cantik. Begitu ditaruh di atas bukit itu, dia punya
sayur mayur, punya tumbuh-tumbuhan yang ditaruh sampai kering dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Adam bilang, tidak boleh kalian karena kurbanmu tidak diterima. Maka ketika itu dia membunuh saudaranya sendiri. Itulah pembunuhan pertama dan kurban pertama. Kemudian juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihis salam, beliau ini punya istri sudah berumur 60 tahun. Nabi Ibrahim ini umurnya 80 tahun. Pengen kali punya anak, sudah berdoa kepada Allah selama 60 tahun. Nah, coba kita bayangkan ya. Kita berdoa kadang-kadang 3 bulan nggak diterima Allah, kesal kan? Nah, kenapa doa saya nggak diterima Allah? Kok Allah nggak adil? Nah, Nabi Ibrahim berdoa 60 tahun baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak yang soleh. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang anak. Bapak Ibu Dokter rahimakumullah, ketika itu Allah uji Nabi Ibrahim ini ketika dia disuruh menyembelih anaknya semata wayang, cuma satu-satunya anak semata wayang. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih, falamma tallahu lil jabir. Ketika Nabi Ibrahim mengasah pisau sudah 3 hari mau menyembelih anaknya, ketika disembelih ternyata pisau tidak bisa melukai tubuh Ismail alaihis salam. Jadi bagaimanapun yang tajam pisau ini la yadurru wa la yanfa illa biidznillah. Tidak bisa yang tajam memotong kecuali dengan izin Allah. Misalnya kalau kita mau diselekai orang, dipegal dan sebagainya kan. Tapi kalau Allah belum izin, yang kena bukan leher kita, yang kena adalah sidang Honda gitu kan, sidang kereta yang kena. Jadi bukan leher yang putus tapi sidang kereta yang kena ya kan. Jadi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu nggak bisa juga. Kenapa ini? Lalu dia coba ke batu. Ternyata batu itu bisa pecah dengan pisau yang sudah diasah itu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam lagi menyembelih anaknya, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah gantikan dengan seekor domba dari surga. Kalau tidak, ibu bapak rahimahullah, kita punya anak laki-laki wajib sembelih satu. Ya. Tapi Allah gantikan dengan syariat menyembelih domba. Maka oleh sebab demikian, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, kata Allah yang dibacakan oleh qari kita yang sangat bagus tadi ya. Dan onta-onta kami jadikan sebagai ibadah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat kan ada inna sholati wa nusuki. Jadi wa nusuki itu adalah ibadah kurban. Wa mahyaya, hidup, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi pengorbanan kurban itu adalah min sya'airillah, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, nikmat harta, nikmat anak, nikmat jabatan, nikmat pangkat ya kan. Jadi sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan sudah kami berikan seluruh apa yang kamu inginkan. Cuma mungkin satu yang belum diberi Allah ya kan. Nah, misalnya seseorang sudah ada anak, ada istri, ada keluarga, ada rumah, tapi satu, dia ingin seperti orang lain. Nah, belum dikasih Allah. Karena kalau istilah pepatah itu, rumput tetangga lebih subur dari rumput kita sendiri ya kan. Nah, jadi kita selalu melirik kepada nikmat orang lain. Padahal ketika kita ingin nikmat orang lain itu kita dapat seperti jabatan orang lain itu, ketika itu juga kita sudah tidak merasa nikmat lagi. Kapan nikmat itu terasa nikmat?
ketika kita sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati nikmat. Kita nikmatnya naik kereta, ketika kita nggak bisa lagi naik kereta barulah kita sedih. Kita naik mobil, ketika nggak bisa lagi kita naik mobil sudah ditarik kesehatan oleh Allah taala, sedih kita. Tetapi jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari kita, lebih rendah dari kita, lebih susah dari kita. Allah tajdaru nikmat Allah, supaya tidak kita meremehkan nikmat Allah. Maka oleh sebab demikian, fasholli li rabbika, sembahyanglah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Jadi Allah sandingkan kurban itu dengan salat. Salat hukumnya apa? Wajib. Nah, salat hukumnya wajib. Kurban itu kalau kita hadapkan kepada salat dan berkurbanlah, maka kurban itu juga menjadi wajib bagi orang yang mampu. Kalau menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkad namanya, sangat dianjurkan. Kalau jumhur ulama wajib. Nah, menurut Hanafi, Maliki, Hambali kan. Nah, kenapa? Karena di dalam ayat itu disandingkan antara ayat salat dengan ayat kurban. Salat hukumnya wajib, maka kurban juga hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk kita berbagi nikmat. Berbagi nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum, supaya kalian bisa nanti menjadi disaksikan hari kiamat manfaat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita punya penghasilan, punya yaitu gaji, punya usaha. Jadi nanti hari kiamat akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya pernah masuk ke dalam kotak amal yang biru itu. Jadi bersaksi nanti di hari kiamat itu, kotak biru. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu mulut dikunci, yang ngomong adalah anggota tubuh kita. Tangan pernah bersedekah, kaki pernah melangkahkan ke musalla asyifa untuk pengajian. Maka ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la ya'ti bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha yaumil qiyamah. Sesungguhnya hewan yang kamu kurbankan itu tulangnya, kemudian juga bulunya, kukunya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan tulang? Tulang kan enggak dimakan. Bulu kan enggak dimakan, kuku tidak dimakan. Yang dimakan apa? Daging. Bagaimana maksudnya ini? Tulangnya saja bersaksi, apalagi dagingnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersaksi dan tulang dan juga bulu dan kukunya itu bahwa kita sudah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurbanlah. Oleh sebab demikian, marilah kita memulai ibda' binafsi. Kita mulai berkurban dengan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nanti tahun depan insya Allah misalnya dokter-dokter yang ada di sini bisa mengadakan pengajian rutin. Setiap kali pengajian dikumpulkan 50.000 seminggu. Sebulan berapa? 200.000, bukan buat 7 orang. Jadi di kampung-kampung itu daging itu sangat minim. Mungkin setahun sekali payah mereka memakannya, kecuali daging kurban. Maka kita salah satu dari makanan yang paling kuat untuk otak itu adalah daging. Kalau bahasa dokternya apa itu Pak Dokter? Kalsium atau apa namanya? Yang tinggi kali ini ya kan? Nah, yang tinggi kali kalsiumnya itu, maka itulah daging. Maka kalau ingin anak kita cerdas, maka kasihlah makan daging. Maka orang Arab itu kuat hafalannya, karena dia sekali makan daging itu, satu keluarga itu 3 kilo sekali makan habis. Nasinya hanya segini. Kita makan daging setengah kilo untuk
17 orang, ya kan? Nasinya 1 periuk, ya kan? Yang ada gula tambah katanya kan gitu. Nah, jadi itu adalah ininya. Maka orang miskin itu kita bagikan daging kepada mereka setiap tahun sekali sampai fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Maka makanlah sebahagian dari daging kurbanmu itu dan sebahagian lagi berikan kepada fakir miskin. Ketika itu la yanallahu luhumuha, tidak sampai daging itu kepada Allah, wala dima'uha, tidak sampai darahnya kepada Allah. Allah enggak ingin daging kurban kita, Allah enggak ingin darah kurban kita. Walakin yanalu taqwa minkum. Tetapi ketika kita sudah berkurban, Allah akan nilai ketakwaan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azimu dhahayakum fa innahu 'ala sirati matayakum." Kalau kita di dunia ini punya kereta yang mewah, ya, kereta mewah sekarang itu apa jenisnya, kan? Kita sudah punya Honda Beat, kurang mewah, beli lagi di atasnya NMAX, kan itu. Kalau ingin punya NMAX di hari kiamat, maka berkurban. Kalau ingin Mercedes-Benz lebih hebat lagi, kurbanlah yang lebih besar lagi, kurban sapi. Kalau sudah mampu, kurban kerbau. Kalau mampu lagi, kurban onta. Minimal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1 ekor domba 1 keluarga. Domba itu harganya 1.600.000, itu paling minimal. Para dokter yang saya muliakan, ya, bawa nanti uang gaji kita ke tempat orang berkurban 1.600.000, kemudian hadza li wali ahli, ini untuk saya dan keluarga saya. Itulah paling minimal kita berkurban. Ada uang lebih, man kana lahu sa'an wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana, kata Nabi. Orang yang sudah ada kemampuan tidak mau berkurban, maka jangan dekat dengan tempat sholat di hari Idul Adha. Jadi sholat itu sunnah, seakan-akan kurban ini sangat dianjurkan kalau dia mampu. Maka oleh sebab demikian, bagaimana caranya? Harus ada niat dari kita. Niat, kemudian juga menabung minimal 50.000 setiap minggu. Insya Allah dalam 1 tahun bisa dapat 2.400.000 kali 7 orang, bisa membeli harga 17 juta lembu. Bisa dagingnya 80 kilo, 20 kilo untuk orang berkurban, kemudian 60 kilo lagi dibagikan kepada fakir miskin. Maka itulah nilai dari ketakwaan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah amal yang paling afdal dicintai Allah di hari raya Idul Adha itu kecuali meneteskan darah kurban. Tidak ada amal yang lain yang paling mulia. Walaupun kita bertakbir, kita silaturahmi, kita sungkeman kepada orang tua kita, ada amal yang paling afdal, yaitu menyembelih hewan kurban. Tidaklah menetes 1 tetes darahnya ke atas bumi dari kurbanmu itu, illa qad ghafartu lakum, sudah saya ampuni dosa-dosamu. Maka dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan darah itu ke bumi menetes, dosa kita diampuni Allah. Dan setiap helai bulu dari kurban itu menjadi kebaikan. Coba kita bayangkan berapa juta bulunya. Maka itu adalah bagi orang yang mampu setiap tahun, bukan seperti haji. Haji itu hanya seumur hidup sekali. Kurban itu setiap tahun mampu kurban lagi. Tujuannya adalah untuk berbagi kepada fakir miskin setiap tahun sekali. Tidak sering-sering, ya. Kalau sedekah itu bisa zakat, bisa infak, bisa wakaf. Tetapi kurban setiap tahun sekali yang diharuskan kepada orang yang mampu. Kemudian selanjutnya, yaitu ketika kita ingin berkurban, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan juga jangan memotong kuku. Jadi ketika kita sudah
ingin berkurban misalnya sebulan lagi ataupun 10 hari lagi, maka kuku kita tinggalkan, rambut kita jangan kita potong dulu. Nah, kalau boleh nanti mau potong rambut setelah berkurban, itu disunahkan bagi kita untuk tidak potong rambut dan tidak potong kuku bagi laki-laki rambut ya kan. Bagi perempuan dan juga kita semuanya tidak boleh potong kuku, sunnah hukumnya. Kalau kita potong boleh, nah, nggak apa-apa ya kan. Jadi daging kurban ini dibagi 3 bagi. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk tetangga. Tetangga kita ada non muslim kasih. Nah, jadi ini adalah sebagai ibadah sosial yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat bersaksi dan menjadi kendaraan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai penyampaian saya pada kajian pagi ini. Nanti kita dalami dalam tanya jawab. Jadi kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.